Pernah kebayang nggak, ada sebuah program pemerintah baru yang skalanya itu supermasif, dirancang buat ada di lebih dari 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Namanya Koperasi Merah Putih. Dan ini sepertinya bukan program kaleng-kaleng ya. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas apa sih sebenarnya inisiatif raksasa ini. Koperasi kita semua pasti pernah dengar lah ya, mungkin di sekolah atau di lingkungan rumah. Tapi pemerintah bilang koperasi merah putih ini adalah sesuatu yang benar-benar baru. Jadi apa sih yang bikin ini spesial? Apa bedanya sama koperasi yang udah kita kenal selama ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, biar gampang kita akan kupas ini dalam 5 bagian. Pertama, kita kenalan dulu. Apa itu Koperasi Merah Putih? Kedua, kita bandingin langsung sama koperasi biasa. Ketiga, kita intip gimana struktur dan cara daftarnya. Keempat, siap-siap kaget. Kita lihat segede apa proyek ini. Dan terakhir, kita timbang antara ambisinya yang selangit dan kekhawatiran yang mengintai. Oke, langsung aja kita mulai dari yang paling dasar. Bagian 1, apa itu koperasi merah putih? Nah, jadi intinya begini, Koperasi Merah Putih itu adalah program yang datangnya langsung dari pemerintah buat masyarakat di desa. Ini poin yang penting banget loh. Kenapa? Karena biasanya koperasi itu kan tumbuh dari bawah, dari inisiatif warga sendiri. Nah, yang ini beda, didesain sebagai program nasional yang serentak dengan semangat gotong royong. Dan kalau kita lihat tujuannya, wah, ini bukan sekedar soal bisnis. Visinya itu gede banget. Mulai dari ningkatin kesejahteraan di desa, mengembangkan ekonomi lokal, sampai urusan krusial kayak ketahanan pangan nasional. Bahkan sampai mau mengembalikan semangat ekonomi yang ada di pasal 33 UUD 1945. Jadi kelihatan kan, ambisinya ini nggak main-main. Terus, untungnya buat anggota apa dong? Nah, ini dia. Nantinya, anggota bisa dapat akses ke banyak unit usaha penting. Ada gerai sembako, apotek, klinik, sampai unit simpan pinjam. Intinya sih mau ngebangun satu ekosistem ekonomi yang lengkap di level desa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Disinilah letak perbedaan mendasarnya. Coba deh kita lihat tabel ini, biar jelas banget bedanya. Soal pendirian, yang satu itu bottom up dari masyarakat. Sementara Koperasi Merah Putih ini top down dari pemerintah. Tapi yang paling gila bedanya itu di sumber dana. Koperasi biasa kan modalnya dari simpanan anggota ya. Nah, yang ini disuntik dana langsung dari APBN, APBD, dana desa, sampai pinjaman dari bank-bank BUMN. Peran pemerintah juga bukan lagi cuma ngebina dari jauh, tapi jadi fasilitator langsung. Ini benar-benar mengubah total cara kerja koperasi. Oke, udah kebayangkan bedanya? Sip, sekarang kita lihat dari sisi praktisnya. Siapa sih yang bakal ngurusin koperasi ini, dan gimana caranya kalau kita mau gabung? Nah, soal pengurusnya ini menarik. Kayaknya pemerintah sadar banget sama risiko KKN. Lihat deh aturannya. Pengurus sama pengawas nggak boleh punya hubungan keluarga. Aparat desa juga dilarang rangkap jabatan. Syaratnya juga spesifik, harus punya integritas dan jiwa wirausaha. Semua ini tujuannya cuma satu, mencegah konflik kepentingan dan mastiin kooperasinya jalan profesional. Buat pendaftarannya mereka bikin segampang mungkin. Semuanya serba online, cuma butuh NIK dan beberapa langkah simpel aja. Ini nunjukin kalau mereka mau program ini bisa diakses sama siapa aja, di mana aja, tanpa perlu birokrasi yang bikin pusing. Oke, sekarang kita pindah ke bagian 4. Di sini kita bakal lihat betapa raksasanya proyek ini. Ini bukan sekedar program biasa, ini beneran sebuah mega proyek nasional. Ini dia angkanya. 80.000. Itulah target jumlah koperasi yang mau dibangun. Coba bayangin, angka ini kan masih banget. Artinya, program ini dirancang buat hadir di hampir setiap desa dan kelurahan di Indonesia. Dan buat ngejar target segede itu, pemerintah beneran keroyokan. Bayangin, lebih dari 13 kementerian dan lembaga, bahkan sampai Jaksa Agung. Semua gubernur, bupati, wali kota, semuanya dilibatkan. Ini adalah mobilisasi birokrasi dalam skala penuh. Komitmen finansialnya juga nggak main-main. Dana awal aja udah 600 miliar rupiah yang digelontorkan. Dan ini baru buat pemanasan, buat ribuan titik pertama. Ini nunjukin keseriusan pemerintah buat ngejalanin proyek ini. Payung hukumnya juga bukan sekedar peraturan biasa. Pemerintah pakai yang namanya instruksi presiden atau inpres. Artinya apa? Ini perintah langsung dari puncak kekuasaan. Sifatnya wajib dan harus dipercepat. Udah jelas, ini jadi prioritas tingkat tinggi.
Nah, ini dia. Mungkin ini kepingan puzzle yang paling penting. Ternyata, Koperasi Merah Putih ini nggak berdiri sendiri. Menurut Menteri Koperasi, merekalah yang nanti bakal jadi pemasok utama untuk program raksasa lainnya, makan bergizi gratis. Jadi, koperasi ini bukan cuma program ekonomi desa, tapi juga jadi tulang punggung logistik buat kebijakan andalan pemerintah. Tentu aja, proyek segede ini pasti punya dua sisi. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat ambisinya yang besar di satu sisi dan kekhawatiran dari para ahli di sisi lainnya. Kekhawatiran pertama datang dari pengamat, yaitu resiko administrative overload atau kebanyakan ngatur. Ibaratnya terlalu banyak koki di satu dapur. Energinya bisa habis cuma buat rapat dan koordinasi, bukan buat menghasilkan sesuatu yang nyata di desa. Kalau ada masalah, jadi bingung juga siapa yang harus tanggung jawab. Risiko kedua, ini juga jadi sorotan, adalah terciptanya aset pasif. Bayangin, gedungnya udah jadi, megah, tapi di dalamnya kosong melompong. Nggak ada kegiatan ekonomi yang produktif. Tanpa sistem manajemen dan SDM yang bagus, infrastruktur fisik aja nggak akan cukup buat menggerakkan ekonomi desa. Tentu saja, ada juga resiko keuangan yang nggak kecil. Karena dananya dari APBN dan pinjaman bank pemerintah, pertanyaan gampangnya adalah, kalau nanti ada koperasi yang gagal bayar, siapa yang nanggung kerugiannya? Ujung-ujungnya uang negara kan? Ini bisa menciptakan moral hazard, di mana orang cenderung nekat ambil resiko karena ngerasa bakal diselamatkan pemerintah. Jadi, kalau kita rangkum, Koperasi Merah Putih ini adalah sebuah inisiatif top-down dari pemerintah dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Tujuannya sangat mulia, memberdayakan ekonomi mulai dari unit terkecil, yaitu desa. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya masih ada di depan mata kita. Apakah pendekatan yang masif dan terpusat ini bakal beneran jadi kunci kemakmuran desa-desa di Indonesia? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah megaproyek yang terlalu ambisius dan terlalu rumit untuk bisa berhasil? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.